Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro ya. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Mas Bro, gimana cara membedakan antara los kompresi dengan kampas kopling slip untuk motor bebek? Jadi ini mungkin sama-sama antara los kompresi dengan los karena slip ya. Bedanya ya gampang Kang Bro. Kalau slip itu biasanya kalau kita engkol ya, lossnya itu tidak membuat piston itu bergerak. Ketika kita engkol nggak ada suara piston bergerak ya, begitu set gitu aja. Lossnya itu loss langsung loss gitu. Kalau loss slip ya, loss slip itu langsung set kayak gitu. Ataupun misalkan bonbanya yang rusak ya langsung ser gitu aja, nggak ada suaranya piston bergerak. Kalau masih bingung soal piston bergerak, otomatis kalau Kang Bro buka tutup busi masih kelihatan loss, pasti jelas loss ya. Kalau buka aja tutup bagian magnet ya, itu paling simple. Itu kan di magnet itu kan biasanya ada dua tutup top kompresi ya, untuk melihat ya tanda top kompresi, dengan tutup yang di bagian bautnya untuk mutar si magnetnya. Itu buka aja salah satu daripada itu atau dua-duanya terserah. Nah, terus diengkol. Kalau loss tapi magnetnya itu nggak muter, diam aja, itu berarti loss karena slip. Bisa bonbay, bisa kampas atau rumah kampasnya aus, itu loss slip ya. Lossnya seperti itu. Kalau dirasa itu, kalau loss kampas itu kayak ada yang nahan gitu, tapi diengkol tetap loss. Ya dilihat itu yang paling simpel, dilihat di magnetnya. Kalau magnetnya muter ya berarti bukan loss karena kampas. Kalau magnetnya diam ketika kita engkol berarti loss kampas. Terus kalau loss kompresi itu kalau kita engkol magnetnya muter, kelihatan ya, seperti tadi lubangnya dibuka, diengkol magnetnya muter tapi nggak ada kompresi. Biasanya terdengar juga suara piston bergerak naik turun, kayak gitu, ada pergerakan piston naik turun. Nah, kalau piston naik turun tapi kompresinya sangat lemah, itu bisa terjadi ya klep bisa, ring aus bisa, pokoknya loss bagian mesin ya. Kata-kata paling gampang yaitu memang bagian mesin. Untuk bagian depan mulai dari krek as, piston, klep dan lain-lain itu bagian mesin sebenarnya. Kalau bagian bak kanan itu bagian kopling, kalau bak kiri bagian alternator atau pengapian, bagian tengah itu bagian transmisi. Sebenarnya mesin itu terbagi jadi 4 bagian. Yang paling simpel ya, selain sasis dan lain-lain ya. Jadi mesin utama tadi yang ada poros engkol, ada piston, ada stang, ada termasuk klep kalau untuk motor 4 tak. Terus yang sebelah kanan itu bagian kopling atau bagian pengubah tenaga lah ya, pelipat ganda tenaga atau manipulasi tenaga, pokoknya bagian kopling lah, pemindah ya terserah. Terus yang bagian tengah transmisi atau pemindah tadi, bagian kiri itu bagian alternator, itu kalau motor bebek. Kalau motor matic ya biasanya kebalikannya, bagian kanan justru alternator, bagian kiri justru bagian kopling, tapi koplingnya kan di belakang di bagian CVT. Itu ya jawabannya. Jadi jawabannya, kesimpulan dari jawabannya yaitu kalau di starter loss dibuka magnetnya aja, paling gampang untuk yang awam ya, dibuka lubang di magnetnya itu yang ada tandanya atau enggak ada itu. Atau kalau Kang Bro bingung caranya starter sambil ngelihat itu mutar enggak magnetnya ya kan, misalkan kita sendiri pasang aja kunci T, kunci T dimasukkan di bagian baut yang tempat magnet itu dibuka tadi, masukin kunci T di situ atau kunci shock atau apa, terus di engkol. Nanti kalau kunci T-nya muter kan berarti tandanya muter ya. Nah, itu kalau loss tapi muter magnetnya berarti lossnya di kompresi. Tapi kalau loss magnetnya nggak muter berarti lossnya di bagian kopling. Segitu aja ya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.